Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 789 aku kembalikan padamu. 1. Adam Fu telah menghancurkan Dimas Wu. Dia telah mencapai puncak dan menjadi pusat perhatian semua orang. Dia sekarang telah memenuhi syarat untuk meremehkan Dimas Wu, dan bahkan meremehkan seluruh dunia. Orang-orang yang berada di tempat itu sangat terkejut pada awalnya. Siapapun tidak menyangka bahwa Dimas Wu yang sebelumnya masih tak terkalahkan itu akan berubah menjadi abu seperti itu. Itu adalah fakta yang mengejutkan. Dan semua orang menjadi sedikit tercengang untuk sementara waktu. Namun, setelah mereka semua tersadar, mata mereka langsung menunjukkan ekspresi yang bersemangat. Tidak peduli seberapa hebatnya Dimas Wu, dia juga hanya orang luar, dan tidak ada yang berharap penyerbu dari luar dengan sombong dan seenaknya berkuasa di Changlingzhou. Oleh karena itu, ketika Adam Fu berhasil menekan dan memusnahkan Dimas Wu, semua orang terutama orang-orang dari Sekte Tianqi merasa sangat senang. Mereka bahkan merasa lega, dan hati mereka seketika merasa bahagia. Argus Feng juga menghembuskan napas kedongkolannya saat ini. Cederanya hampir pulih sepenuhnya dari penyembuhan dirinya tadi, dan suasana hatinya akhirnya sedikit lebih senang. Dia akhirnya mendapatkan kembali keagungan dan keyakinannya sebagai ketua, dan dia masih tetap menjadi orang nomor 1 di Changlingzhou. Sementara Sylvia Bai telah tenggelam dalam jurang yang tak berdasar. Tubuhnya menjadi kaku, ekspresinya membeku, matanya menjadi muram, dan segala macam emosi negatif bergerombol di dasar matanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan itu dan tidak tahan dengan perubahan yang begitu tiba-tiba itu. Apakah ini seluruh kekuatanmu? Tepat ketika seluruh tempat itu sunyi senyap, tiba-tiba terdengar suara yang dingin dan halus dari atas kuil. Setelah mendengar itu, semua orang langsung kaget. Kemudian, mereka semua langsung mengangkat kepala dan melihat ke arah sumber suara itu berasal. Begitu melihat ke sumber suara itu, mereka semua langsung terkejut. Ekspresi mereka berubah drastis dalam sekejap, dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri seperti telah melihat hantu. Dimas Wu yang jelas-jelas telah hancur itu sekarang berdiri tegak di udara, dan ekspresi menghina di matanya terlihat dengan jelas. Dia seperti menonton pertunjukan monyet dan melihat segerombolan orang di bawah dengan santai. Semua orang membeku, dan ekspresi dari Adam Fu yang baru saja mencapai puncak tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya, menatap Dimas Wu dengan menyipitkan matanya, dan berkata dengan tidak senang, yang baru saja mati itu hanya tiruanmu. Adam Fu tahu bahwa Dimas Wu bisa menggunakan teknik pemulihan, tetapi dia lebih yakin bahwa Six Sun Sword miliknya dapat menghancurkan orang sepenuhnya. Bahkan jika lawan dapat menggunakan teknik pemulihan, lawan itu juga tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Dimas Wu tadi telah dimusnahkan. Tubuh dan jiwa paling dasarnya pasti telah hancur sepenuhnya, tetapi dia sekarang muncul dengan hidup-hidup, jadi satu-satunya penjelasan yang pasti adalah yang baru saja terbunuh itu hanyalah tiruannya Dimas Wu. Setelah mendengar itu, Dimas Wu sama sekali tidak menyembunyikannya dan langsung berkata, "Benar, apa mungkin kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mati begitu saja?" Nada bicara Dimas Wu penuh dengan ejekan, dan dia sama sekali tidak takut untuk mengejek kepolosan Adam Fu. Begitu mendengar kata-kata Dimas Wu, ekspresi Adam Fu langsung menjadi dingin, dan cahaya yang dingin memancar keluar dari matanya. Dia menatap Dimas Wu dan berkata dengan menggertakkan giginya, "Jika aku bisa membunuh tiruanmu, tentu saja aku juga bisa membunuhmu." Setelah mengatakan itu, Adam Fu tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Begitu dia mencapai di ketinggian yang tinggi, dia menstabilkan tubuhnya dan ekspresinya menjadi sangat serius. Ekspresi dan postur tubuhnya sangat tenang. Tangan kiri dan kanannya disatukan,
kedua jarinya didekatkan, dan seperti membuat gerakan yang akan melancarkan serangan. Setelah itu, Adam Fu menggunakan kedua jari yang didekatkan itu untuk menggambar di udara. Jurusnya tidak dapat diprediksi, dan garis yang dia gambar pun sangat spesial. Saat menggambar, dia masih berkata dengan sinis, bentuk kedua dari Six Sun Sword, Starbreak. Dalam sekejap mata, Adam Fu menggambar garis yang tak terhitung jumlahnya. Setiap garis itu memiliki warna yang bervariasi dan cerah. Setelah dilihat, garis itu seperti cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan warna yang berbeda-beda. Tempat yang besar itu pun penuh dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya itu sangat terang, menusuk mata, mempesona, dan memiliki aura dan kekuatan super yang besar. Seiring dengan getaran cahaya pedang itu, seluruh udara pun bergetar, dan membuat orang-orang tanpa sadar merasakan perasaan semacam bumi akan hancur. Ketika energi pedang itu mencapai titik terkuatnya, Adam Fu tiba-tiba berteriak, "Pergilah!" Begitu mengatakan itu, kedua jari yang didekatkannya itu langsung menebas ke arah bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah Dimas Wu dengan tajam. Di atas langit seolah-olah ada hujan meteor dengan cahaya cemerlang yang melintas di mata orang-orang. Serangan yang mengerikan itu mengejutkan hati orang-orang. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya itu memenuhi langit dan menyelimuti Dimas Wu agar dia tidak bisa kabur. Pada akhirnya, tubuh Adam Fu yang meringkuk menghantam tanah dengan kuat dan mengeluarkan suara yang keras. Menantu bodoh yang hebat, bab 790 aku kembalikan padamu, 2. Itu adalah jurus mematikan yang cukup untuk membuat orang merasa putus asa. Bentuk pertama dari Six Sun Sword telah menghancurkan tiruan Dimas Wu, sedangkan bentuk kedua itu lebih kuat dari bentuk pertama, dan kekuatannya pun tak tertandingi. Adam Fu ingin menggunakan jurus itu untuk langsung menghancurkan tubuh asli Dimas Wu, dan membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup lagi. Langit di atas kuil penuh dengan cahaya pedang yang tajam, dan seluruh tempat itu pun diselimuti dengan aura pembunuh. Semua orang menahan napas mereka dan menyaksikan adegan itu dengan tegang. Ketika melihat hujan pedang yang kuat itu datang menyerang ke arahnya, mata Dimas Wu bersinar dengan terang. Dia tidak menghindar, melainkan langsung melesat dan menyerang ke arah cahaya pedang terang yang tak terhitung itu. Dia mengubah dirinya menjadi pedang yang tajam, kemudian menebas semua yang menghalangi jalannya, dan melesat ke atas dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dalam proses terbangnya, seluruh tubuhnya mengeluarkan selapis demi selapis kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan yang tak terujung itu tidak ada habisnya, bervariasi, aneh dan kuat, dan juga tajam dan ganas. Kekuatannya itu melesat dengan lancar dan tidak dapat dihentikan. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, Dimas Wu yang sedang terbang langsung menghantam cahaya pedang yang menyilaukan itu, dan menimbulkan suara ledakan yang tidak ada habisnya. Cahaya beraneka warna yang mempesona itu terus-menerus meledak, dan langit pun dipenuhi dengan cahaya yang terang. Gejolak energi yang sangat besar itu menyebar ke segala arah, dan gelombang aura yang bergejolak itu pun menyapu ke sekeliling. Sosok Dimas Wu bergerak melewati berbagai warna cahaya pedang itu, dan cahaya pedang yang dilewatinya meledak satu demi satu dan menghilang begitu saja. Asap dari ledakan itu pun mengelilingi tempat itu. Orang-orang yang berada di bawah tidak dapat melihat dengan jelas pertempuran di atas. Berbagai warna cahaya yang menyilaukan itu ditutupi oleh asap yang menghalangi pandangan mereka. Orang-orang tidak tahu apakah Dimas Wu terus menghancurkan cahaya pedang yang tak terbatas itu, atau apakah cahaya pedang itu telah menghancurkan Dimas Wu atau tidak. Singkatnya, ketegangan mereka sangat ekstrim, dan kegugupan mereka pun mencapai klimaks. Sylvia Bai juga sangat gugup, dan dia sangat mengkhawatirkan hidup dan mati Dimas Wu. Setiap kali dia mengira Dimas Wu sudah mati, dia selalu mendapatkan pukulan yang berat, tapi ketika melihat Dimas Wu kembali dari kematian, dia sangat terkejut dan bersemangat lagi.
Tetapi sampai sekarang pun, takdir Dimas Wu masih belum diketahui. Sylvia Bai tidak yakin apakah dia bisa selamat dari rintangan terakhir itu atau tidak. Dia hanya tahu bahwa berhasil atau tidaknya, semua itu akan ditentukan di sini. Siapa yang lebih kuat antara Dimas Wu dan Adam Fu, itu semua akan segera diketahui. Mata Argus Feng penuh dengan ekspresi kemarahan. Dia sudah tidak sabar ingin Dimas Wu segera mati. Selama Dimas Wu tidak mati, maka dia akan semakin membencinya. Sekarang dia telah menyingkirkan semua pikiran yang mengganggunya, dan hanya menunggu untuk melihat akhir dari kematian Dimas Wu. Namun, kenyataan tidak terjadi sesuai dengan yang diinginkan Argus Feng. Seiring dengan berjalannya waktu, situasi pertempuran berangsur-angsur menjadi jelas, karena cahaya pedang yang memenuhi langit yang dikeluarkan oleh Adam Fu itu telah berkurang secara signifikan. Setelah dihantam Dimas Wu, cahaya pedang warna-warni itu meledak dan menghilang, dan sampai pada akhirnya tubuh Dimas Wu pun seperti telah menjadi lubang hitam dengan hisapan terkuat. Semua cahaya pedang yang mendekati tubuhnya pun dihisap olehnya. Cahaya pedang berwarna-warni yang bisa menghancurkan dunia itu dihisap dan ditelan oleh seluruh tubuh Dimas Wu. Adegan itu benar-benar aneh dan ajaib. Semua orang yang melihatnya pun terpana dan tercengang. Seberapa kuat energi tubuh Dimas Wu untuk melakukan itu? Hati setiap orang pun bergetar. Semua itu sangat tidak masuk akal dan tidak ada yang berani mempercayainya. Tidak berapa lama setelah itu, semua cahaya pedang tajam yang ada di udara itu pun benar-benar dihisap oleh Dimas Wu. Bentuk kedua dari Six Sun Sword Adam Fu benar-benar telah dihancurkannya. Adam Fu pun tercengang. Dia menatap kekosongan di udara itu dengan tidak percaya, dan bergumam dengan pelan, bagaimana ini bisa terjadi, tidak mungkin. Dimas Wu tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, dan berkata dengan nada menghina pada Adam Fu, hanya dengan ini saja kamu ingin membunuhku. Begitu selesai mengatakan itu, Dimas Wu langsung berubah menjadi kilat, dan bergerak dengan kecepatan cahaya di udara. Karena kecepatannya terlalu tinggi, Dimas Wu seperti menghilang begitu saja. Tidak ada sosok manusia, dan hanya ada cahaya yang melintas di udara. Ekspresi Adam Fu tiba-tiba berubah, dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Tanpa sempat memikirkan apapun, dia langsung memusatkan konsentrasinya, dan menggerakkan matanya untuk mencari sosok Dimas Wu. Namun, tepat pada saat ini, sosok Dimas Wu tiba-tiba melintas dan berhenti di depan Adam Fu. Seiring dengan itu adalah suara dingin Dimas Wu yang berkata, "Aku kembalikan padamu." Begitu suara itu terdengar, serangan telapak tangan Dimas Wu pun dilancarkan. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap. Begitu cepat hingga membuat orang tidak sempat bersiap. Begitu Dimas Wu melancarkan serangan telapak tangannya, cahaya pedang campuran warna-warni itu pun tiba-tiba menembus udara dan menyerang ke arah Adam Fu dengan kuat. Adam Fu sama sekali tidak sempat bereaksi, dan cahaya pedang warna-warni itu pun tiba-tiba menghantamnya. Duar. Terdengar suara ledakan, dan tubuh Adam Fu yang terkena serangan itu pun langsung jatuh dari langit. Bom. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.